Penyekatan jalan di Bandar Lampung menggunakan kawat berduri. Cara unik, rayakan kemerdekaan, kibarkan bendera sambil berselancar. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa News di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Polisi memasang kawat berduri di beberapa lokasi penyekatan di Bandar Lampung. Kawat berduri dipasang karena warga kerap menerobos penyekat. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Masih tingginya mobilitas masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM level 4, Polresta Bandar Lampung memasang kawat berduri di 6 titik penyekatan jalan protokol. Pemasangan kawat berduri karena masyarakat sering menerobos pos penyekatan. Tingginya mobilitas masyarakat meski telah dihimbau untuk melakukan kegiatan di rumah selama penerapan PPKM level 4, membuat titik penyekatan di dalam kota ditambah dari 4 menjadi 6. Masyarakat seringkali membongkar dan menerobos penyekatan untuk bisa melewati jalan yang ditutup. Kali ini, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung memasang kawat berduri guna mengurangi pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Waktu penyekatan juga ditambah dari jam 7 pagi hingga jam 11 malam dari yang sebelumnya hanya sampai batas 7 malam. Kita sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 31 tahun 2021 yang mana Bandar Lampung masih level 4, jadi kita lakukan penyekatan kembali. Namun kali ini kita udah pasang yang terbaru, kita pasang kawat terbaru sama himbauan panjang kita buat ini untuk lebih mengingatkan kepada masyarakat untuk keselamatan kita semua. Nah, jadi tambah 2 lagi penyekatannya, baik yang di Plaza Pos ini sama yang di Antasari. Kita lakukan penambahan di dalam kota 2 titik lagi untuk kesehatan kita bersama. Angka penyebaran COVID-19 terus melonjak. Berdasarkan rilis Kementerian Kesehatan, Lampung menjadi urutan kedua nasional dengan angka kematian tertinggi, yakni di angka 7 di bawah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai yang sama. Rilis data Satgas Penanganan COVID-19 Lampung merilis angka terkonfirmasi positif COVID-19 telah mencapai 43.168 kasus. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Meski sudah masuk zona oranye, Kota Bandar Lampung masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Namun mobilitas warga masih tinggi. Akibat sering menerobos penyekatan PPKM level 4, petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung menggantinya dengan kawat berduri. Penyekatan kawat berduri lokasinya berada di Jalan Kota Raja atau tepatnya di depan Plaza Pos Tanjung Karang dan juga pintu masuk Bandar Lampung di Bundaran Tugu Raden Intan. Akibatnya penyekatan terjadi penumpukan kendaraan. Wali Kota mengaku tidak mengetahui apabila penyekatan menggunakan kawat berduri. Namun penyekatan dan pengaturan lalu lintas itu kewenangan kepolisian. Meski sudah memasuki zona oranye, Eva berharap masyarakat Bandar Lampung harus tetap mengurangi mobilitas untuk menekan penyebaran COVID-19 dan juga mematuhi protokol kesehatan. Dan alhamdulillah dengan penyekatan kemarin kan kita cepat masuk zona oranye sekarang. Nah tinggal sekarang kita untuk mobilitasnya. Karena untuk bor kita turun luar biasa. Ya, bor turun biasa dan juga yang pelaksanaan prokes juga kita sudah luar biasa. Sekarang ini kerumunannya yang kita harus kurangi. Karena kalau kerumunannya kita nggak berkurang, dan juga Bunda minta tolong kepada semua masyarakat. Kalau tidak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah.
Namun, pengendara mengeluhkan kurangnya sosialisasi penyekatan kawat berduri. Mereka terpaksa berbalik arah karena tidak ada pemberitahuan. Kaget aja biasanya, lewat sini nggak ditutup. Lewat mana gitu kan sekarang. Abang mau kemana arahnya? Saya mau ke Enggal tadi. Oh, Enggal. Tapi begitu ditutup begini kaget. Kaget. Apalagi ada kawat berduri gitu ya. Ada apa kan? Oh, siap. Biasanya walaupun disekat bisa dilewati ya Bang ya? Iya. Berdasarkan data kepolisian Polresta Bandar Lampung, pemasangan kawat berduri akan dilakukan hingga 23 Agustus. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung meningkatkan deteksi dini penyebaran COVID-19. Deteksi dilakukan dengan swab acak antigen secara acak di berbagai lokasi seperti pemukiman padat penduduk, pasar hingga pengguna jalan. Pemkot Bandar Lampung rutin melaksanakan tes swab antigen secara acak di sejumlah lokasi seperti pasar, pusat pertokoan, pengguna jalan, bahkan permukiman padat penduduk. Tes antigen acak bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Bandar Lampung. Apabila ditemukan warga yang terpapar namun dalam kondisi sehat, akan diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Pemkot memberikan obat, vitamin, dan sembako bagi warga tersebut. Masyarakat diminta tidak takut menjalani tes swab antigen untuk memastikan kesehatan. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi satgas penanganan COVID. Dan kerjasama yang baik antar pemerintah dengan masyarakat ini perlu. Apalagi Bunda bersama pemerintah kan sudah luar biasa nih. Dibantu RT, lingkungan, Babinsa, Babin Katima semuanya sudah bekerja. Nah, tinggal masyarakatnya yang memahami. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita mencegah insya Allah. Dan Satgas itu ada di rumah. Kalau kita sehat, insya Allah semua sehat. Warga yang menyatakan belum pernah sama sekali diperiksa atau dites secara mandiri untuk mendeteksi adanya virus COVID-19. Belum pernah. Dengan ada kegiatan ini gimana Mas? Ya alhamdulillah sih, ya terasa terbantu lah. Dari ibu kotanya ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat Eva. Mudah-mudahan hasil saya. Warga diminta untuk menunggu hasil selama 15 menit. Apabila ditemukan ada yang positif, langsung dibawa menuju rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Apabila dinyatakan oleh dokter diperbolehkan untuk isolasi mandiri, warga tersebut diperkenakan pulang dan selanjutnya akan diawasi oleh lurah setempat. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Kepolisian Lampung Selatan melakukan penyekatan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Penyekatan dilakukan di 5 pos penyekatan dan terbagi menjadi 3 ring. Di ring 1 penyekatan dilakukan di Simpang Simpur sebagai pintu masuk ke kota Kalianda. Penyekatan di sini pengendara atau warga yang melintas akan dicek tanda pengenal dan identitas sebagai pekerja di Kalianda atau bukan. Kemudian pada ring 2, pos penyekatan akan dilakukan di pintu keluar tol Kalianda dan juga Simpang Merak Belantung. Dan di ring 3, pos penyekatan akan dilakukan di Jalan Lintas Sumatera, depan Pantai Pasir Putih dan juga pintu keluar tol Natar. Pada ring 3 ini, petugas memberlakukan pengecekan surat hasil rapid antigen dan kartu vaksin. Apabila tidak didapati, maka pengendara akan putar balik. Untuk waktu pelaksanaan penyekatan akan terbagi 2 pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dishub, dan instansi terkait lainnya akan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pengendara yang akan melintas. Sementara pada pukul 10 hingga 18 waktu Indonesia Barat, seluruh badan jalan akan ditutup dan pengendara yang akan melintas wajib menunjukkan syarat-syarat perjalanan kepada petugas.
Apabila memenuhi persyaratan pengendara, akan diperbolehkan melintas dan ditempel stiker. Untuk teknis pelaksanaan, di ring 1 itu kita akan cek untuk surat KTP, habis itu kartu kerja apabila memang yang bersangkutan kerja di Kota Kalianda. Untuk yang di ring 2 itu ada 2 titik. Yang pertama itu di exit tol Kalianda dan yang kedua itu di pertigaan Merak Belantung. Untuk sistem yang ada di pos ring 2 ini kita sama dengan yang di ring 1. Jadi untuk masyarakat yang dari luar kita minimalisir untuk bisa masuk ke Kota Kalianda kecuali dalam kebutuhan urgensi seperti sakit ataupun melayat ataupun ada hal-hal krusial yang dimana nanti pasti akan ada keputusan diskresi dari personil yang ada di pos-pos tersebut. Penyekatan dilakukan untuk membatasi pergerakan masyarakat dari luar Lampung Selatan untuk memasuki kabupaten tersebut. Diharapkan masyarakat dapat membatasi mobilitas pada masa penyekatan PPKM level 4 tersebut. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang cara unik peselancar anak rayakan kemerdekaan Indonesia. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto memimpin upacara hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara digelar secara sederhana karena masih berada di tengah pandemi. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia digelar di kantor Bupati Lampung Selatan. Bupati menghimbau agar peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dilaksanakan sederhana. Jangan sampai menimbulkan kerumunan agar tidak menjadi klaster baru COVID-19. Nah, ini teman juga media ini sampaikan sosialisasi. Kita akan memperingati HUT RI ini, kemerdekaan ini bukan nggak harus dengan kerumun-kerumun, tapi bagaimana tadi kita merapikan, membersihkan lingkungan kita masing-masing, itu sudah merayakan suatu kemerdekaan. Sederhana lah Pak ya? Sederhana tapi nikmat. Iya. Bupati Nanang Ermanto memimpin upacara yang diikuti pejabat Forkopimda setempat. Upacara dilaksanakan secara sederhana dan menerapkan protokol kesehatan. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsiswadi, iNews melaporkan. Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono, bangga dengan prestasi Ridho Hafizar Armadani. Pelajar asal kabupaten tersebut mewakili Lampung menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka pada upacara di Istana Negara. Sumarsono berharap prestasi Ridho dapat memotivasi pelajar setempat untuk semangat belajar. Siswa SMA Kalirejo tersebut bahkan berhasil menjadi petugas pengerek bendera. Ada menjadi salah satu pengibar bendera pusaka, tentu sebuah kebanggaan tersendiri. Dan saya sebagai Ketua DPRD mengapresiasi itu semua, dan saya mengajak kepada para pemuda-pemudi kita, ayo kita isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif. Pemkab Lampung Tengah memberikan penghargaan kepada Ridho Hafizar Armadani yang diwakili oleh orang tua pelajar tersebut. Sumarsono yakin jika kedepannya akan bermunculan pelajar berprestasi lainnya dari kabupaten tersebut. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Komunitas Selancar Pesisir Barat Surfing Asosiasi atau PBSA mengibarkan bendera merah putih sambil berselancar menerjang ombak. Kegiatan unik ini merupakan bagian dari peringatan ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Puluhan anggota komunitas surfing di pesisir barat memiliki cara unik memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka menggelar upacara di kawasan pantai.
Usai upacara, mereka berselancar sembari memegang bendera merah putih di area wisata Pantai Labuhan Jukung Krui. Kegiatan rutin ini merupakan bentuk semangat dan mengekspresikan diri karena bangga terhadap perjuangan pahlawan yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Upacara bendera merah putih untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dengan upacara di tengah laut menggunakan perahu dan papan selancar. Ini dari mana kita? Kami dari pesisir barat, dari Krui, ada yang dari Tanjung Setia, ada yang dari Pasar Tengah. Dinas Pariwisata Pesisir Barat setempat mengapresiasi kegiatan ini. Pemerintah berharap melalui cabang olahraga Persatuan Selancar Ombak Indonesia yang ada di Komite Olahraga Nasional Indonesia Pesisir Barat dapat melatih peselancar muda. Kawan-kawan PBSA itu tidak hanya berpikir tentang bagaimana olahraga surfing saja, tapi mereka nasionalismenya cukup tinggi. Terbukti pada hari ini mereka melakukan upacara di tengah laut, dan ini rutin mereka lakukan. Ini satu bukti bahwa mereka akan menunjukkan jati diri secara terus-menerus. Nah, saya kira kondisi ini yang dilakukan PBSA ini harus cepat kita lakukan pembinaan, terutama melalui cabur surfing yang ada di KONI. Usai mengibarkan bendera, peselancar cilik ini melakukan aksi membersihkan sampah di pinggir pantai. Kegiatan ini sekaligus untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan pantai. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan liputan tentang budidaya kerang hijau butuh perhatian pemerintah. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Untuk meningkatkan taraf ekonomi, warga di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan memanfaatkan ban bekas dan bambu untuk budidaya kerang hijau. Berkat usahanya ini, mereka mampu meraup penghasilan hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Melihat potensi alam yang sangat melimpah membuat sebagian warga di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, membuat usaha budidaya kerang hijau. Berkat usahanya ini mereka mampu meraup penghasilan hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Untuk membuat usaha budidaya kerang hijau tidaklah terlalu sulit dan membutuhkan modal yang sangat besar. Mereka hanya membutuhkan ban bekas untuk dijadikan sebagai media tumbuh kerang hijau. Selain itu diperlukan juga bambu berukuran sekitar 4 meter yang berfungsi sebagai tumpuan ban bekas tersebut. Beberapa warga mengaku lebih tertarik untuk membuat usaha budidaya kerang hijau lantaran proses pengerjaannya tidak terlalu sulit. Bahan bekas serta bambu yang sudah dirangkai kemudian dibawa ke pinggir laut untuk ditanam di dalam laut. Setelah beberapa minggu, kerang hijau akan berkembang biak.
Untuk masa panen kerang hijau dibutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan tergantung cuaca dan kondisi air laut. Dalam sekali panen untuk 1000 media tanam, pembudidaya kerang hijau ini mampu mendapatkan penghasilan sekitar 24 juta rupiah. Namun, pembudidaya kerang hijau terkendala pemasaran. Saat ini belum ada satupun pengepul kerang hijau lokal. Pembudidaya mengandalkan pembeli dari luar daerah seperti Jambi, Palembang, Bengkulu, serta beberapa provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera. Tapi sejak pandemi COVID-19, permintaan kerang hijau di pasaran menurun. Pembudidaya harus menjual secara eceran ke rumah makan dan restoran setempat. Pengiriman macam-macam bang, dari Padang, Medan, Palembang, Jambi. Untuk saat ini yang sekarang mau kita kirim ini Saat ini kita kirim ke Jambi bang. Dia untuk harganya berapa ini? Untuk harga bos kita ngambil di nilai petani itu 7.000. Ya untuk saat ini belum ada seperti pengepul gitu Pak, yang untuk bisa tiap hari panen belum ada. Kita masih nunggu dari bos gitu, dari pesanan. Kalau ini kan nggak bisa tertunda barang seperti ini Pak, karena bisa busuk. Dia minimal harus terjual hari itu juga. Mana ya, masak ya. Untuk 1 kilogram kerang hijau yang masih ada cangkangnya dibeli dengan harga Rp7.000 hingga Rp10.000. Sedangkan yang sudah dikupas dibeli dengan harga Rp40.000 hingga Rp50.000. Para pembudidaya kerang hijau berharap pemerintah ikut memikirkan pemasaran komoditas tersebut sehingga tidak tergantung pada pembeli dari luar. Dari Lampung Selatan, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan.